Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2245 sampai bab 2248. Malam itu, Ye Chong mengajak semua orang ke hotel makanan laut swalayan di kota Hong Kong untuk makan malam. Tingkat konsumsi di sini sangat tinggi dan merupakan salah satu hotel termewah di kota Hong Kong. Biasanya para pelajar itu, meski keluarganya punya uang, tidak berani datang ke sini untuk makan sesuka hati. Mereka tidak menyangka Ye Chong begitu murah hati dan murah hati. Makan di sini segera setelah dia bergerak. Anda tahu, dibutuhkan biaya ratusan ribu untuk mentraktir begitu banyak siswa makan di sini. Nampaknya orang yang punya villa itu beda banget. Dan apa yang akan terjadi saat ini? Guru Sia memposting postingan lain di Moments. Berjudul, "Kekasih akhirnya menikah, dan kecantikan sekolah lebih baik daripada kecantikan kelas." Lalu dia mengambil beberapa foto hotel makanan laut tersebut. Buat kalian yang belum tahu, pikirku ada yang mengadakan pesta pernikahan di sini. Hotel seafood ini didekorasi dengan megah. Setelah memasuki lobi, hal pertama yang Anda lihat adalah meja depan. Setelah Ye Chong membayar pembayaran, meja depan membawanya ke ruang pribadi terbesar di lantai 2, tempat semua siswa bisa duduk. Aula di lantai 2 terang benderang, dan 2 baris lampu kristal menerangi seluruh aula secara transparan. Ada deretan meja makan panjang di aula, dengan segala jenis makanan laut di atasnya, yang bisa Anda santap sesuka hati, antara lain udang karang, rajungan, abalon, sirip hiu, bintang laut, kerang, del. Di area barbek sebelahnya juga terdapat aneka olahan cumi bakar, sate bakar dan makanan lainnya. Juga memiliki berbagai macam minuman, makanan penutup, del. Ini memang tempat belanja kelas atas, melihatnya saja sudah membuat ingin makan, puji para siswa. Setelah itu, para siswa segera mengambil piringnya dengan penuh semangat, mengambil apa yang ingin mereka makan, lalu kembali ke tempat duduknya untuk menikmati barbek atau hotpot. Chen Fei Fei memegang tangan Ye Chong, terlihat sangat manis. Mereka berdua makan bersama dan hendak kembali ke kamar pribadi ketika telepon Ye Chong berdering. Ye Chong mengangkat telepon dan melihatnya, sedikit terkejut, karena itu adalah panggilan dari Gunung Liubo, Jimpo Cui Hua dari Gunung Liubo. Ye Chong tahu bahwa Cui Hua akan meneleponnya, dan pasti ada sesuatu yang salah. Setelah melihat ekspresi Ye Chong, Chen Fei Fei bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja?" Ye Chong mengangguk dan membiarkan Chen Fei Fei kembali ke kamar pribadi terlebih dahulu. Chen Fei Fei tahu bahwa Ye Chong sedang sibuk dengan urusan, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan dengan patuh kembali ke kamar pribadi. Kemudian, Ye Chong menemukan sudut dan mengangkat telepon. Tidak ada telepon di Gunung Liubo pada awalnya. Nomor telepon ini diserahkan oleh Ye Chong kepada Cui Hua untuk dihubungi di masa mendatang. Agar satu telepon dapat digunakan, Ye Chong juga membangun pembangkit listrik tenaga surya di Gunung Liubo. Tentu saja, dia memindahkan materialnya sedikit demi sedikit melalui instrumen teleportasi. Adapun cara membangunnya, Ye Chong mempelajarinya dalam 1 jam. Namun, tidak ada sinyal di Gunung Liubo. Jika Cui Hua ingin menelepon, dia hanya bisa membiarkan Yu berenang ke Laut Cina Timur dan pergi lebih dari 10 km melewati Gunung Liubo. Oleh karena itu, Cui Hua tidak akan menelepon Ye Chong jika tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, Ye Chong mungkin meremehkan kebosanan pemimpin Jimpo Cui Hua. Cui Hua menelepon untuk memberitahu Ye Chong bahwa Raja Naga Laut Cina Timur menderita sembelit. Ye Chong mengambil telepon, dan suara Cui Hua datang dari sisi lain. "Tuan,
apakah Anda di dalam? Ye Chong berkata, ya, mengapa saya tidak dapat melihat Anda? Cui Hua bertanya. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya bertanya, apakah ada yang salah? Cui Hua berkata, Tuan, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda sekarang. Sebenarnya, itu adalah Raja Naga dari Laut Cina Timur. Dia bertanya kepada saya untuk memberitahunya ada yang harus kamu lakukan. Apa? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Naga Laut Cina Timur akhir-akhir ini tidak bisa makan. Katanya dia menderita sembelit akhir-akhir ini, kata Cui Hua. Ye Chong terdiam. Kemudian Cui Hua menambahkan, kemudian, saya bertanya apa yang terjadi. Dikatakan bahwa ada perubahan di bumi, yang menyebabkan gangguan endokrin. Kemudian ia mencari beberapa penyu besar di laut untuk dimakan, tetapi tidak kunjung membaik. Cui Hua terus mengoceh, tapi Ye Chong mendengar kuncinya. Ye Chong berkata kepada Cui Hua, untuk memberitahu poin penting, mutasi apa yang ditemukan. Cui Hua menjulurkan lidahnya, dan kemudian berkata, baiklah. Raja Naga dari Laut Cina Timur menemukan bahwa garis keturunan naga ungu lahir di bumi, sehingga menyebabkan Laut Cina Timur Raja Naga mengalami sembelit. Garis keturunan naga ungu, hati Ye Chong tergerak. Karena Raja Naga Laut Cina Timur dan garis keturunan naga ungu sama-sama termasuk dalam marga naga dan bisa dikatakan diwarisi dari garis keturunan yang sama. Maka Raja Naga Laut Cina Timur dapat merasakan keberadaan garis keturunan tersebut dan merasa tidak enak badan. Ini juga menunjukkan dari sisi bahwa garis keturunan ini jelas merupakan klan naga murni. Raja Naga Laut Cina Timur akhir-akhir ini merasa semakin sembelit, dan dia tahu bahwa garis keturunan itu akan segera muncul. Oleh karena itu, Raja Naga Laut Cina Timur meminta Cui Hua menelepon Ye Chong untuk menanyakan cara mengobati sembelit. Ketika Ye Chong mendengar berita itu, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Tentu saja saya tidak tertarik dengan cara mengatasi sembelit, tetapi saya tertarik dengan garis keturunan naga ungu ini. Jika itu benar-benar darah klan naga, itu akan menjadi peluang besar. Sekarang, Ye Chong memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Ini awalnya diwarisi dari klan ular, ini belum merupakan garis keturunan naga yang sebenarnya, dan sedikit lebih rendah dari garis keturunan naga yang sebenarnya. Namun salah satu keuntungan bertransformasi menjadi garis keturunan naga adalah dapat ditambahkan dengan garis keturunan naga lainnya. Setelah 7 garis keturunan naga ditambahkan ke dalamnya, garis keturunan naga ini benar-benar dapat menjadi garis keturunan naga sejati. Sedangkan bagi orang normal, tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya mereka hanya memiliki 1 garis keturunan. Mereka yang bisa memiliki 2 garis keturunan haruslah yang terpilih, dan mereka semua adalah pemain yang bisa menjadi dewa. Garis keturunan transformasi naga Ye Chong setara dengan memiliki 7 garis keturunan, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Jika dia mendapatkan garis keturunan naga ungu ini, kekuatan Ye Chong akan menjadi lebih kuat. Faktanya, Ye Chong telah mencari garis keturunan naga yang sebenarnya. Tanpa diduga, garis keturunan benar-benar muncul sekarang. Ye Chong sebenarnya tidak peduli bagaimana Raja Naga Laut Cina Timur bisa buang air besar dengan lancar. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana menemukan garis keturunan naga ungu. Di mana garis keturunan naga ungu? Ye Chong bertanya. Cui Hua berkata, Raja Naga Laut Cina Timur merasa bahwa garis keturunan naga ungu harus berjarak 73 juta kilometer dari posisinya, 19 derajat utara timur laut. Oke, saya mengerti, kata Ye Chong. Tuan, Cui Hua bertanya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Terhadap masalah sembelit Raja Naga Laut Cina Timur, Ye Chong tidak memiliki pengalaman dalam cara mengobati masalah sembelit naga. Bahkan, Sutra Medis Dewa Naga tidak menyebutkan apapun tentang hal itu. Catatan. Ye Chong berkata dengan santai, kalau begitu, mari kita makan beberapa kura-kura lagi. Lalu,
Ye Chong menutup telepon. Segera setelah itu, dia segera menggunakan ponselnya untuk memeriksa alamat yang dirasakan Raja Naga Laut Cina Timur. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa lokasi ini sebenarnya berada di hutan rawa purba di Siberia Utara. Ye Chong sedang berpikir untuk bersiap-siap pergi ke sana ketika Chen Feifei keluar lagi. Saudara Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Ayo makan, semua orang menunggumu. Ye Chong tersenyum, mematikan teleponnya, dan berkata, "Oke." Lalu, mereka berdua kembali ke kamar pribadi untuk makan. Pada saat yang sama, di gunung tinggi di Tiongkok Utara. Di gunung tinggi yang jarang dikunjungi, seorang pria berjanggut sedang duduk di atas batu yang menonjol di puncak gunung, mengagumi malam yang tiada akhir. Meski malam semakin gelap, mata pria itu masih memandang ke kejauhan, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dari janggut lebat dan ubannya, terlihat usia pria ini tak lagi muda. Namun, jika dilihat dari wajahnya, dia sama sekali tidak terlihat tua. Karena dia adalah seorang praktisi yang sangat kuat, usianya tidak dapat dilihat. Saat ini, pria itu sedang duduk di sana, membiarkan angin di gunung bertiup. Namun angin di gunung sepertinya bertiup di sekelilingnya, dan rambut serta pakaiannya tetap tidak bergerak. Di belakang pria ini, ada seorang pria muda berdiri. Pria ini sangat tinggi, dengan ekspresi suram di wajahnya, dan ekspresinya terlihat sedikit aneh. Keanehan semacam ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, hanya dapat dikatakan bahwa dalam keanehan tersebut terdapat ungkapan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia normal. Pria ini tidak lain adalah Qin Zhengxing. Qin Zhengxing berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua itu, tetapi matanya tertuju pada lereng gunung di kejauhan. Jika dilihat oleh orang normal, warnanya hanya gelap gulita. Bahkan elang yang paling tajam pun tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Namun, Qin Zhengxing melihatnya dengan jelas. Dalam kegelapan, Qin Zhengxing masih bisa melihat titik hitam bergerak cepat menuju puncak gunung. Dan titik hitam ini juga merupakan teman lama Ye Chong. Cao Daking sedang memegang sesuatu di tangannya dan bergerak cepat menuju puncak gunung. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa dia sedang memegang seseorang di tangannya. Saat ini, Cao Daking terlihat sedikit gugup, karena yang akan dia lihat adalah orang yang menakutkan, Hei Wuchang, salah satu dari 13 Taibao Jalan Hantu. Meskipun pria ini adalah ayahnya, Cao Daking tidak mengabaikannya sama sekali. Dia yakin jika dia melakukan kesalahan, ayahnya, Hei Wuchang, akan menamparnya sampai mati tanpa ragu-ragu. Pria yang dipegangnya jelas sangat ketakutan sehingga dia bahkan lupa untuk melawan. Dia sekarang seperti ayam yang nasibnya dicengkeram lehernya dan hanya bisa disembelih. Cao Daking berjalan cepat menuju puncak gunung, memikirkan bagaimana menjelaskan kegagalan tindakannya kepada ayahnya Hei Wuchang. Akankah dia bertahan hari ini? Itu tergantung pada orang di tangan Anda. Memikirkan hal ini, Cao Daking masih merasa gugup. Dan Cao Daking tidak mengerti kenapa Hei Wuchang begitu cemas dan tiba-tiba memanggilnya kembali. Dia telah melukai Lin Long dengan serius, atau lebih tepatnya Ye Chong, dan selama dia diberi waktu 3 hari lagi, dia bisa menyelesaikan tugasnya. Namun, karena Hei Wuchang segera memerintahkannya untuk kembali, beraninya dia tidak kembali. Memikirkan Hei Wuchang, Cao Dahua melihat ke arah orang yang dibawanya. Dia hanyalah orang biasa, yang dia tangkap dari keluarga Huang. Dia mengikutinya sepanjang jalan bergelombang, dan naik ke puncak gunung yang tidak dapat diakses yang udaranya tipis. Tidak mudah lagi bagi pria itu untuk hidup sekarang. Melihat pria itu belum mati, Cao Dahua menghela nafas lega, lalu menaiki langkahnya mendaki gunung. 5 menit kemudian, Cao Dahua sudah mencapai puncak gunung. Dia melihat Qin Zhengxing dan Hei Wuchang. Cao Daking segera memberi hormat kepada Hei Wuchang dengan hormat Tuan Hei Wuchang.
Hei Wuchang masih duduk di sana, tanpa menoleh ke belakang atau mengucapkan sepatah kata pun. Udara di atas puncak gunung terasa agak dingin. Dan Cao Daking tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjelaskan. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, apa yang akan dia sapa selanjutnya adalah tamparan yang fatal. Jadi, dia menceritakan semua tentang rencananya sebelumnya di kota Hong Kong, serta fakta bahwa Lin Long merusak rencananya dan kemudian melukai Lin Long. Ia juga mengatakan akan mampu menyelesaikan rencana tersebut dalam 3 hari. Setelah Cao Daking mengatakan ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia berkata bahwa dia akan memberi dirinya waktu 3 hari lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Bukankah dia diam-diam menyalahkan Hei Wuchang dan tidak seharusnya segera memanggilnya kembali? Benar saja, Hei Wuchang mendengus dingin melalui hidungnya meskipun sangat lembut. Cao Daking mendengarnya. Cao Daking sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Jelas, jika ini terus berlanjut, Cao Daking akan tamat. Saat ini, Cao Daking masih membutuhkan informasi yang kuat untuk menyelamatkan nyawanya. Untungnya, dia menangkap pria itu di tangannya. Jadi, Cao Daking berkata, "Lin Long, itu Ye Chong." Ketika dia mengatakan ini, dia dengan sengaja menekankan nadanya dan melihat ke arah Qin Zhengxing di sebelahnya. Benar saja, kekuatan kalimat ini sungguh luar biasa. Qin Zhengxing, yang berdiri diam di samping seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, tiba-tiba menatap Cao Daking. Hei Wuchang, yang sedang menatap ke dalam jurang yang gelap, juga mengangkat alisnya saat ini. Saat Cao Daking melihat reaksi kedua orang itu, awalnya dia merasa lega. Bagaimanapun, nyawanya terselamatkan kali ini. Lin Long sebenarnya adalah Ye Chong yang berpura-pura, dan aku baru mengetahuinya melalui penyelidikan, kata Cao Daking. Belakangan, Cao Daking menceritakan keseluruhan ceritanya. Ternyata Cao Daking pada awalnya tidak mengetahui bahwa Ye Chong adalah Lin Long. Namun, setelah pertarungan dengan Lin Long, dia merasa aneh karena gerakan Lin Long sangat mirip dengan Ye Chong. Ketika Qin Zhengxing menjelaskan keterampilan Ye Chong kepada Cao Daking merasa aneh. Tapi sekarang setelah saya melihat Lin Long menggunakannya, saya menyadari bahwa memang ada teknik yang aneh. Saat ini, Cao Daking sebenarnya mulai meragukan Ye Chong. Namun, Cao Daking mengingat penampilan Ye Chong, penampilan Lin Long, dan penampilan Ye Chong sangat berbeda. Oleh karena itu, Cao Daking juga sangat terkejut. Lalu dia pergi menemui Zhou An untuk menanyakan hal tersebut. Zhou An memberitahunya bahwa Lin Long memang memiliki nama palsu bernama Ye Chong. Kali ini, Cao Daking kebingungan. Jadi Cao Daking pergi menemui keluarga Huang untuk menanyakan apa yang terjadi. Meskipun anggota keluarga Huang semuanya diperintahkan untuk mati oleh Huang Xishan dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan sepatah kata pun tentang Ye Chong, tidak ada yang bisa menanggungnya dengan metode Cao Daking. Jadi, seorang anggota keluarga Huang yang kurang beruntung menceritakan kisah tersebut. Pada saat ini, Cao dan Daking akhirnya mengerti bahwa Lin Long sebenarnya adalah Ye Chong yang berpura-pura menjadi Lin Long, dan semuanya masuk akal. Haha, tidak heran Ye Chong sepertinya telah menghilang. Ternyata dia menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di kota pelabuhan. Qin Zhengxing menyipitkan matanya dan berpikir, sangat sulit bagiku untuk menemukannya, namun Ye Chong benar-benar bisa menanggung ini. Tang Men ada di tangannya, tapi Ye Chong sebenarnya menutup mata terhadapnya. Tapi Cao Daking tidak menyangka Lin Long dan Ye Chong adalah orang yang sama. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Oleh karena itu, Cao Daking awalnya berencana untuk terus mencari Ye Chong dan membunuh Ye Chong. Namun, saat ini, dia menerima perintah mendesak dari Hei Wuchang, meminta Cao Daking untuk segera meletakkan semua yang ada di tangannya dan kembali. Oleh karena itu, Cao Daking harus kembali ke Hei Wuchang.
Untuk menjelaskan dirinya dengan jelas, dia menangkap seorang anggota keluarga Huang dan membawanya kembali. Pada saat ini, keluarga Huang yang malang terlempar ke kaki Cao Daking. Setelah mendengar perkataan Cao Daking, Hei Wuchang akhirnya berdiri perlahan dan berbalik. Dia menatap dingin ke arah keluarga Huang di tanah, lalu perlahan mengulurkan tangan. Tiba-tiba, kekuatan isap muncul dari udara tipis, dan menyedot keluarga Huang langsung ke tangan Hei Wuchang. Tangan Hei Wuchang yang layu mencubit leher keluarga Huang dan memandang keluarga Huang dengan ekspresi muram. Keluarga Huang hendak buang air kecil karena ketakutan saat ini. Mereka memandang Hei Wuchang dengan ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Hei Wuchang tidak menanyakan apapun pada keluarga Huang, tapi setelah 3 detik terdiam, dia mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari keluarga Huang. Setelah itu, Hei Wuchang mengayunkan tangannya dan melemparkan keluarga Huang dari puncak gunung dan langsung jatuh ke jurang besar di dasar gunung. Dan di udara, hanya teriakan keluarga Huang yang tersisa. Hei Wuchang melemparkan orang hidup ke bawah, dan kemudian tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, seolah-olah yang baru saja dia lempar hanyalah sampah. Cao Daking menghela nafas lega. Hei Wuchang mendengus dingin dan menatap Qin Zhengxing. Qin Zhengxing masih tanpa ekspresi saat ini. Dia masih ingat ketika dia pertama kali mendarat di sini dan Hei Wuchang memintanya untuk berurusan dengan Ye Chong. Dia tidak ragu sama sekali. Qin Zhengxing sekarang lebih seperti mesin pembunuh berjalan. Meskipun dia masih ingat siapa Ye Chong dan apa yang terjadi pada mereka ketika mereka masih muda, dalam pikirannya, hal-hal ini seperti menonton film, dan semuanya terjadi pada orang lain. Dia tidak punya emosi sama sekali tentang hal-hal ini. Lalu, Hei Wuchang menghela nafas dan melihat ke arah Cao Daking. Sekarang, Cao Daking adalah satu-satunya putranya yang tersisa. Tidak peduli seberapa makmurnya Cao Dahua di dunia fana, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk tinggal di alam hantu, maka dia tidak memenuhi harapan. Namun, meski begitu, dia tetaplah putranya. Oleh karena itu, setelah Cao Dahua dibunuh oleh Ye Chong, Hei Wuchang sangat marah. Setelah beberapa penyelidikan, Hei Wuchang menjadi tenang ketika dia mengetahui bahwa Ye Chong adalah orang yang selamat dari misi 3 tahun lalu. Dalam misi itu, Kido pergi mencari harta karun. Saya kebetulan bertemu dengan sekelompok tentara biasa dan membunuh mereka semua. Ye Chong adalah salah satunya. Tapi Ye Chong cukup beruntung bisa bertahan hidup. Qin Zhengxing juga salah satunya. Tapi Qin Zhengxing tidak seberuntung Ye Chong. Qin Zhengxing tidak selamat, tetapi ditarik kembali dari neraka oleh Hei Wuchang untuk bekerja untuknya. Misi Ghost Road jarang gagal, dan saat itu dianggap sebagai misi gagal. Karena pada akhirnya mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, setelah Hei Wuchang mengetahui bahwa Ye Chong adalah orang yang selamat, dia ragu apakah benda ini mungkin ada di tangan Ye Chong. Secara khusus, Ye Chong berubah dari seorang pejuang biasa menjadi sosok yang sangat kuat sekarang. Jadi, dia mengatur agar Qin Zhengxing menghubungi dan menyelidiki Ye Chong. Hei Wuchang tidak membunuh Ye Chong secara langsung. Pada saat itu, termasuk sekarang, mudah baginya untuk membunuh Ye Chong. Dia ingin menyelidiki apakah Ye Chong ada hubungannya dengan hal itu, dan jika demikian, seberapa besar pengaruh Ye Chong. Oleh karena itu, Qin Zhengxing belum mengambil tindakan terhadap Ye Chong, ia hanya merancang Ye Chong dari berbagai konspirasi dan berencana menelusuri latar belakang Ye Chong. Sebelum Qin Zhengxing mendapatkan hasil penyelidikannya, Ye Chong tiba-tiba menghilang. Qin Zhengxing tidak dapat menemukannya, dia juga tidak dapat menemukan jalan hantu. Hei Wuchang tahu bahwa ini pasti karena pengaturan resmi Tiongkok. Kalau tidak, Ye Chong sendiri tidak akan bisa lolos dari kejaran Ghost Road. Faktanya,
Inilah yang terjadi, itu adalah saluran pertama yang mengatur Ye Chong untuk pergi ke kota pelabuhan. Tidak ada yang tahu tentang Ye Chong. Ini bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Cao Daking datang ke kota Hong Kong untuk menjalankan misi dan bertemu Lin Long. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Ye Chong sebenarnya adalah Lin Long. Penyebab dan akibat ini terlintas di benak Hei Wuchang. Untuk waktu yang lama, Hei Wuchang hanya menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, kesampingkan urusan Ye Chong untuk saat ini. Ada hal yang lebih penting untuk kamu lakukan sekarang." Setelah mendengar ini, Cao Daking bertanya, "Ada apa?" Hei Wuchang berkata, "Menurut intelijen, sebuah harta karun akan segera lahir di hutan rawa purba Siberia Timur. Anda dan Qin Zhengxing, bawalah sekelompok orang lain untuk mendapatkan harta itu kembali kepada saya. Kali ini Anda tidak dibiarkan gagal." Hei Wuchang berkata. Ketika Cao Daking mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat, "Ini masalah sepele, ini adalah tugas yang langsung diberikan kepadaku dari atas. Apakah kamu mengerti?" Hei Wuchang berkata penuh arti. Cao Daking tercengang, "Apa? Diatur langsung oleh para petinggi?" Hei Wuchang adalah salah satu dari 13 taibao di Jalan Hantu. Sistem hantu sangat besar, dan 13 taibao masing-masing memimpin departemen rahasia, dan mereka semua sangat kuat. Dan tugas biasa tidak akan membuat 13 taibao khawatir. Namun kali ini, setelah Qidao mendapat kabar tersebut, dia langsung menyerahkan tugas tersebut kepada Hei Wuchang. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen senior Ghost Road sangat mementingkan hal ini. Oleh karena itu, Hei Wuchang segera memanggil Cao Daking dan Qin Zhengxing untuk menyelesaikan tugas ini. Cao Daking sangat terkejut. Harta karun apa yang begitu diperhatikan oleh Ghost Road, itu sebenarnya diatur di tangan 3 penjaga hantu. Kemudian, dia terus bertanya, "Harta karun apa itu?" Hei Wuchang baru saja berkata dengan dingin, "Garis keturunan naga ungu." Cao Daking tidak tahu banyak tentang keturunan naga ungu. Tapi dia tahu itu pasti hal yang baik. Jika tidak, para petinggi di Jalan Hantu tidak akan terlalu mewah. Cao Daking mendengarkan dadanya dan berkata, "Jangan khawatir Tuan Hei Wuchang. Saya pasti akan membawa harta ini kembali." Hei Wuchang mengangguk dan berkata, "Jangan anggap enteng, saya khawatir tidak ada hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Tersebar di seluruh dunia. Semua master akan pergi ke sana. Bagaimanapun, meskipun energi spiritual dihidupkan kembali di bumi, masih jarang harta langka muncul. Saya khawatir termasuk keluarga tersembunyi, serta kekuatan besar, kultivator biasa, dan organisasi rahasia kuat yang tersebar di bumi. Mereka semua akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba." Cao Daking berkata, "Ya, saya mengerti," dan Hei Wuchang melanjutkan, "Di atas sudah mengaturnya, dan kebetulan kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan ruang kematian. Jadi kali ini, Anda tahu caranya. Apakah ini penting?" Mendengar ini, mata Cao Daking berbinar. Apakah ini benar? Ruang mati juga diserahkan padamu untuk ditangani saat ini." Disebutkan, bahkan Hei Wuchang, yang selalu tenang, tidak bisa, mau tak mau dia menunjukkan ekspresi bangga. "Tentu saja. Anda harus tahu bahwa ruang mati ini adalah ruang ajaib yang dikembangkan oleh Ghost Road setelah menghabiskan ratusan tahun dan mengumpulkan kumpulan demi kumpulan master lingkaran sihir terbaik. Ruang ini mirip dengan kombinasi realitas dan kehampaan, dan dapat dikatakan sebagai produk teknologi tinggi tercanggih. Ruang mati ibarat permainan virtual. Dengan memasuki ruang ini Anda dapat melakukan tugas, berburu orang serupa, melakukan hal lain, dan mendapatkan hadiah. Hadiahnya juga dapat digunakan untuk membeli sumber daya dan berlatih di ruang mati. Namun yang membedakan game ini dengan game virtual adalah jika kamu mati di ruang mati maka kamu akan benar-benar mati. Tujuan penelitian Ghost Road adalah menggunakan ruang mati untuk menarik semua master di dunia.
menarik master besar dan dikendalikan oleh mereka dalam permainan. Qidao akhirnya bisa mencapai tujuannya. Ini sebenarnya bertepatan dengan ide Ye Chong. Ye Chong ingin menggunakan teknologi VR untuk melatih tentara. Tanpa diduga, Qidao sudah mengembangkan sesuatu yang lebih maju. Selain itu, di ruang mati, Qidao telah menempatkan banyak prajurit palsu. Prajurit semu ini setara dengan NPC di game virtual. Namun, para pejuang palsu ini bukanlah mereka yang muncul di Tiongkok Utara saat itu. Yang saat ini sudah menjadi prajurit semu generasi ketiga. Kekuatan mereka berada pada level master dan mereka sangat kuat. Pada awalnya keluarga Browning dari kerajaan Mao bertanggung jawab mengembangkan Pseudo Warrior. Tentunya masih ada bayangan Ghost Dao di balik benda tersebut. Oleh karena itu, Kido telah menguasai teknologi inti prajurit semu dan mulai menerapkan prajurit semu angkatan ketiga. Adapun ruang mati adalah teknologi yang lebih maju. Ini adalah rencana besar Qidao. Qidao sebenarnya bisa menyerahkan tugas penting tersebut kepada cabang Hei Wuchang. Hal ini menunjukkan bahwa jalan hantu sangat mementingkan Hei Wuchang. Tidak sebanding dengan orang lain di 13 Taibao, tidak ada yang bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Seseorang mencapai Taoisme, ayam dan anjing naik ke surga, dan Hei Wuchang dianggap serius. Ini juga merupakan kebahagiaan besar bagi Cao Daking dan yang lainnya. Jadi, Cao Daking sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Ya, ayah, oh tidak, Tuan Hei Wuchang, saya tahu, kali ini, saya pasti akan memenuhi misi saya, selesaikan misi ini, saat ini, Tiongkok." Adalah itu saat itu malam yang gelap, namun di Siberia Timur di belahan bumi lain, matahari baru saja terbit dan saat itu masih dini hari. Saya melihat 2 ekor singa berlari di padang rumput di Siberia Timur. Kedua singa ini sama-sama merupakan singa raksasa jantan dewasa. Sifatnya terlihat garang. Kemanapun mereka pergi, mereka memiliki sikap raja binatang. Semua binatang akan menundukkan kepala saat melihatnya. Namun saat ini, mata kedua singa itu penuh ketakutan, dan mereka mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Tapi yang mengejar mereka adalah seorang gadis. Gadis ini berusia 20-an, dengan rambut merah panjang yang indah dan kulit berwarna gandum, dan terlihat sangat sehat. Dia tidak memiliki bekas lemak di tubuhnya, dia hanya mengenakan blus bermotif macan tutul di bagian atas tubuhnya dan rok pendek berbahan kulit macan tutul di bagian bawah tubuhnya. Jelas sekali, ini benar-benar direnggut dari macan tutul liar. Matahari menyinari perut rata gadis itu yang terbuka dan garis putri duyung yang terlihat jelas. Otot-otot di kedua kakinya yang panjang juga terlihat sangat jelas. Dia terlihat sangat bertenaga saat berlari tanpa alas kaki di atas rumput. Rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin seperti bola api. Keseluruhan orang terlihat sangat liar, penuh keliaran, seperti manusia primitif yang liar. Ketika kedua singa itu melihatnya, mereka sepertinya tidak punya niat untuk berbalik dan melawan kecuali berlari. Jika diperhatikan lebih teliti, terlihat pergelangan tangan gadis itu dibalut dengan gelang besar berwarna cerah yang bertahtakan permata berbagai warna. Gelang ini tidak cocok dengan pakaian aslinya. Gadis itu menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah batu permata hijau terlempar dari pergelangan tangannya. Segera setelah itu, permata itu meledak dengan cahaya hijau, dan benar-benar berubah di udara, tiba-tiba berubah menjadi lembing yang panjangnya sekitar 2 meter. Kecepatan wanita itu tidak melambat sama sekali, dia mengulurkan tangan dan meraih lembing tersebut, lalu melemparkannya dengan mulus. Lembing hijau itu membuat jejak hijau di udara, dimasukkan langsung ke tubuh singa, dan menembus dari punggung singa hingga ke mulut singa, berubah menjadi tusuk sate singa bakar. Setelah singa ditembus lembing, ia dibawa ke depan oleh lembing sejauh 4 atau 5 meter, lalu dipaku ke tanah, dan pada saat itu ia mati. Ketika singa lainnya melihat ini,
dia tidak berhenti sama sekali dan terus berlari ke depan. Pada saat yang sama, wanita itu mempercepat langkahnya, terus-menerus menginjak tanah secara bergantian, berlari lebih cepat dari singa, dan menyusul singa dalam beberapa langkah. Kemudian, dia menggoyangkan pergelangan tangannya lagi, dan permata merah terbang keluar dari gelangnya, berubah menjadi pedang merah. Wanita itu meraih pedangnya dan kini telah berhasil menyusul singa itu. Dia memanfaatkan situasi ini dan dengan ringan menyentuh leher singa itu. Pedangnya sangat tajam dan bisa langsung membelah leher singa. Kepala dan badan singa hanya dihubungkan oleh selapis kulit dan daging. Karena kelembaman tubuh singa, ia berlari ke depan puluhan langkah sebelum jatuh ke tanah dengan keras, menundukkan kepalanya dan mati di tempat. Kemudian, wanita itu tersenyum, mengubah pisau merah dan lembing hijau menjadi permata lagi, dan memasangkannya kembali pada gelangnya. Kemudian, tanpa melihat ke arah kedua singa itu, dia berbalik dan pergi. Sepertinya dia melawan kedua singa ini hanya untuk bersenang-senang. Di tengah padang rumput Siberia Timur terdapat sebuah danau yang indah, sebening danau langit, pemandangan sekitar menyenangkan, udara segar, dan rimbun bunga, tanaman, dan pepohonan. Dan di tepi danau terdapat sebuah istana yang terbuat dari batu hitam yang tingginya ratusan meter. Ini adalah rumah wanita itu. Segera, dia kembali ke tempat tinggalnya. Istana ini adalah tempat tinggal Raja Padang Rumput Siberia Timur. Dimanapun Anda berdiri di atas padang rumput tersebut, Anda dapat memandang ke atas ke istana yang menjulang tinggi ini. Baik itu untuk manusia atau hewan di padang rumput, ini adalah otoritas dan tempat suci. Sesampainya di lantai bawah istana, wanita itu tidak langsung masuk melalui gerbang, melainkan melompat hingga ketinggian lebih dari 70 meter. Kemudian, dia jatuh melalui jendela ke dalam sebuah ruangan. Ini adalah kamar tidur saat ini. Di atas meja batu, sepasang suami istri parubaya sedang duduk makan di sana. Meja makan diisi dengan beberapa produk daging khas padang rumput, buah-buahan, dan anggur lezat. Dan pasangan itu sekarang menjadi raja dan ratu padang rumput Siberia Timur, dan mereka juga orang tua dari wanita tersebut. Kemunculan tiba-tiba wanita itu mengagetkan kedua orang yang sedang makan. Kemudian wanita itu terkikik, duduk di atas meja dengan angkuh, meletakkan kakinya di tepi meja, mengambil sepotong daging sapi, dan mulai memakannya. Lihat penampilanmu, Nelia. Di mana ada sedikit Valkyrie Siberia Timur, kata ratu dengan penuh kasih sayang. Bersambung,